Ya, selamat siang menjelang sore ya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial saya yang kemarin sudah 1NF. Sekarang kita akan melanjutkan tutorial yang selanjutnya. Dan ini teori database juga, termasuk dasar-dasar database. Judulnya yaitu Normalisasi 2NF, disusun oleh Ahmad Saifuddin, NLP 211012106. Saya sendiri sebagai pemateri, dan dosen pembimbing saya Bapak Rengga Asmara, sarjana komputer OCA dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan jurusan saya yaitu Teknik Informatika. Oke, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan tentang normalisasi 2NF. Apa sih yang dimaksud dengan normalisasi 2NF? Oke. Kemarin kan kita sudah membahas tentang 1NF. Kita sudah berbincang-bincang lama ya. 1NF itu apa dan bagaimana, tujuannya apa, kita sudah jelas. Dan teman-teman juga sudah lumayan paham ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita naik ke level 2. Untuk apa sih dinormalisasi? Saya tanya lagi seperti itu. Karena database kan kadang-kadang ada yang tidak stabil dan ada yang tidak normal. Maka dari itu, kita wajib hukumnya untuk menormalisasikan. Oke, mengerti kan? Baik. Tujuan normalisasi: satu, untuk menghilangkan kerangkapan data. Kembali lagi, menghilangkan kerangkapan. Maksudnya kerangkapan itu apa? Yaitu redundansi atau pengulangan data. Karena database itu tidak boleh ada yang double atau rangkap atau berulang-ulang. Saya jelaskan berkali-kali dari awal sampai sekarang. Database itu tidak boleh ada yang double atau rangkap. Oke. Selanjutnya yang kedua apa sih? Untuk mengurangi kompleksitas. Maksudnya kompleksitas? Ya database yang sangat ruwet atau tidak bisa dipahami atau dibaca. Karena susunannya tabel-tabelnya itu campur aduk, tidak bisa membedakan mana si A, mana si B. Nanti saya jelaskan di belakang. Ada materinya, oke? Lanjut. 3. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pemodifikasian data. Ya jelas, semakin data itu kita manage secara gampang, gamblang, dan jelas, maka kita dalam memodifikasi juga akan semakin mudah. Contoh, dalam suatu database, misal database universitas atau kampus teman-teman semua, kan ada database mahasiswa, database guru, database absensi, database karyawan, database perpustakaan, database FRS atau apa dan sebagainya. Nah, semuanya itu harus kita pisahkan, sendiri-sendirikan, tidak boleh kita satukan. Hasilnya apa? Karena apabila kita satukan, maka suatu database itu kita bingung dalam maintain atau memodifikasi jika suatu saat nanti kita perlu memodifikasi database tersebut. Seperti itu. Coba kalian pikir. Jika database mahasiswa dan database dosen kita gabung, apa yang terjadi? Maka si admin database akan kebingungan dalam menentukan ini nama si dosen atau nama si mahasiswa, karena datanya itu bergandengan, tidak dipisah. Makanya itu kita lakukan normalisasi namanya. Ini maksudnya untuk mempermudah pemodifikasian suatu data. Maksudnya data yaitu database. Oke, lanjut. Nah, ini apa ini? Aturan. Kemarin di database tutorial kemarin sudah saya jelaskan aturan normalisasi 1NF atau first NF. Sekarang aturan normalisasi 2NF. 1 sudah mulai dalam bentuk norma ke 1NF. Sudah jelas, tidak ada yang namanya normalisasi itu langsung dari 2, dari 3, nanti ada dari 4 langsung, itu enggak boleh. Harus mulai dari awal dulu. Awalnya berapa? Ada 1NF. Seperti itu. Terus semua atribut bukan kunci, hanya boleh tergantung fungsional berdasarkan pada atribut kunci. Bagaimana maksudnya? Semua atribut itu tidak boleh kunci atau primary key. Jadi hanya ada satu dalam suatu tabel itu adanya satu yang dinamakan primary key, yang lainnya itu namanya foreign key. Nanti saya kasih contohnya. Terus nomor 3 ada jika ada ketergantungan parsial. Maksudnya apa ini? Ya kan ini namanya ketergantungan. Ada parsial, ada partisipan. Parsial itu yang many to many,
pasipan itu one to many, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Jika ada many to many, maka syaratnya harus dipisah. Kita kembali ke flashback ke database yang pertama, pengenalan suatu database. Itu bagaimana? Itu kita jelaskan yang pertama dulu. Terus perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key. Ya, saya jelaskan tadi ya, foreign key bagi atribut yang telah dipisah tadi. Apa sih foreign key? Foreign key itu adalah kopian dari primary key yang diletakkan di suatu tabel lain untuk mengacu pada suatu database pada tabel tersebut. Contoh, saling bergantungan. Nanti di belakang saya kasih contohnya. Kalau di sini nanti mungkin kalian akan bingung ya, soalnya tidak ada gambarnya. Kita lanjut saja. Second, normalisasi atau normal form. Pengertian normalisasi 2NF ini baru masuk pengertian ya. Siapkan pikiran Anda, konsentrasi, kita simak. Saya jelaskan ya. Sambil dicatat nggak apa-apa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, langsung kirim via email atau apa. Oke, lanjut. Sudah dalam bentuk atau lolos 1NF. Kalau belum lolos 1NF bagaimana? Ya kita ubah dulu dalam bentuk 1NF. 1NF itu yang bagaimana? 1NF kemarin yang database itu harus satu per satu, tidak boleh ada yang rangkap. Misal satu orang memiliki dua alamat, maka dua alamat itu harus dipisah. Tidak boleh dipisah dengan koma atau digandeng, itu tidak boleh. Harus dipisah dalam satu baris kolom tersendiri. Itu contohnya. Dibuat berdasarkan full functional dependency, ketergantungan fungsional penuh. Maksudnya tadi ada foreign key, ada primary key. Normalisasi 2NF. Jika tabel berada dalam bentuk norma pertama dan setiap atribut bukan PK atau primary key bergantung penuh ke full dependent pada kunci primer atau PK, sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Maksudnya gimana nih? Kok sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Maksudnya itu tidak ada yang hubungannya itu parsial, jadi harus partisipan. One to many, kalau ada many to many diapakan? Harus dipisah. Kalau di teori itu ada many to many, tapi kalau dalam fisiknya itu tidak ada. Itu dapat membingungkan kalian dalam menyusun suatu database. Oke, itu triknya. Kedua, nah ini kita masuk contoh ya. Contoh, tabel berikut memenuhi satu NF tapi tidak termasuk 2NF. Ya jelas. Mahasiswa memiliki NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mahasiswa mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, nilai huruf. Tidak memenuhi 2NF karena mahasiswa atau mata kuliah kode, NRP dan mata kode yang dianggap sebagai primary key. Sedangkan ya, jadi primary key ada dua ya. Ada mahasiswa NRP dan ada mata kuliah kode. Itu dua primary key yang berbeda. Maksudnya gimana? Mahasiswa dan NRP nanti dipisah dijadikan satu mahasiswa NRP. Ini mahasiswa NRP, ini mahasiswa nama, mahasiswa alamat, ini dijadikan satu tabel. Kemudian mahasiswa kode, mahasiswa mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, ini dijadikan satu tabel. Jadi ada dua tabel. Namanya 2NF itu dipisah menjadi dua tabel. Kalau 1NF itu dipisah menjadi satu tabel. Seperti itu. Ini tidak memenuhi ya tadi. Karena apa? Mahasiswa NRP tidak, mahasiswa nama ini tidak bergantung kepada mahasiswa NRP dan mata kuliah kode. Masa nama bergantung pada mata kuliah kode? Ya enggak kan? Namanya mahasiswa nama ya bergantung pada mahasiswa NRP. Alamat apakah bergantung dengan kode? Tidak. Mata kuliah nama bergantung pada mahasiswa NRP? Tidak. Mata kuliah nama bergantung pada mata kuliah kode. Mata kuliah SKS bergantung pada mata kuliah kode tapi tidak bergantung pada NRP. Ini nilai huruf juga termasuk, nanti direlasikan. Update dulu. Sorry, update dulu. Tabel di atas perlu dekomposisi, maksudnya di dekomposisi itu diapakan? Kita pisah
atau kita uraikan menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Bagaimana sih syaratnya? Ini kita lanjut. Contoh sambungan. Fungsional redundansi penuh. Ini penuh ya, bukan FD lagi. Kalau FD itu tingkat 1. Mahasiswa NRP mata kuliah kode. Ini bergantung pada nilai huruf. Ini masuk full redundansi 1. Mahasiswa NRP itu masuk ke mahasiswa nama atau mahasiswa alamat. Mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat itu bergantung pada mahasiswa NRP. Maksudnya bergantung gimana? Jadi apabila nanti di query ya, dicari, hanya dimasukkan dengan numerikinya saja. Sudah membedakan antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Itu maksudnya bergantung. Terus mata kuliah nama, mata kuliah SKS bergantung pada apa? Ya jelas mata kuliah kode. Sorry tadi saya agak sedikit lupa. Tadi nilai huruf bergantung pada mata kuliah kode ya. Ini salah, kurang tepat ya, bukan salah. Nilai huruf itu berdiri sendiri, yaitu bergantung pada mata kuliah dan mahasiswa NRP. Jadi maksudnya gini, satu mahasiswa dan satu mata kuliah itu memiliki satu nilai, seperti itu. FD1 mahasiswa NRP MK kode nilai huruf, jadikan tabel nilai. Mahasiswa NRP mahasiswa nama mahasiswa alamat, jadikan tabel mahasiswa. Mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SK, jadikan satu tabel mata kuliah. Jadi ada berapa? Dari bentuk satu tabel kita ubah menjadi 3. Kan rumusnya X-1. Apabila ada 3 tabel, maka itu termasuk normalisasi 2NF karena 3 kurangi 1, itu rumusnya. Oke, sudah paham? Ini mata kuliah kode, ini mahasiswa NRP. Ini primary key, ini foreign key. Kita gabung, kita parsialkan. Soalnya apa? Karena ini asumsinya jika satu mahasiswa, satu mata kuliah itu memiliki satu nilai, seperti itu. Contoh 2. Suatu format tabel 1NF menghilangkan redundansi, benar kan? Oke, benar. NIP sekian, ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya tabel karyawan. Untuk norma kedua bagaimana? Di Kompas ini belum normal ya. Ini masih bisa dinormalkan lagi. Kita bisa. Tabel karyawan kita sendirikan. Dari NIP, nama karyawan, nama departemen, dan gaji kita sendirikan. Pengambilan kursus berdasarkan NIP. Ini foreign key ya. Ini khusus juga foreign key. Maksudnya ini di garis bawah kenapa? Karena satu NRP, asumsinya satu NRP, satu kursusan diambil oleh satu mahasiswa pada tanggal sekian, seperti itu. Tanggalnya boleh sama, tapi mahasiswanya beda-beda dan kursusnya pun juga beda-beda. Oke, seperti itu. Ini ada 2 ya. Ini juga bisa, 3 juga bisa. NIP, nama karyawan, nama departemen, gaji disendirikan juga bisa. Tapi ini lebih efisiennya cukup 2 saja sudah cukup, ya nggak apa-apa. Apabila masih dikecilkan bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau masih bisa dikecilkan lagi. Tapi di sini aturannya kita hanya membentuk suatu normalisasi 2NF. Seperti itu. Apakah sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Oh, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, ada salah kata, ada salah materi atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, langsung saja layangkan komentar di bawah komen video ini. Nanti saya akan upload di YouTube. Oke? Sekian, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.